pilar-pilar ya itu. Peraturan apa lagi? Loh? Berkaitan dengan tata tertib. Kalau berbicara lagi tentang peraturan, di situ ada norma. Berbicara tentang norma yang perlu diperhatikan. Mengapa sih Pak Ridho saya panggil ke sini, ke depan? Karena ini ada kaitannya. Yang lain belum panas. Pak Ridho dengan Bu Nunung sudah menghadap saya. Mau membahas tentang English Camp. Ya nanti hari Sabtu. Rencana English Camp itu hari Sabtu yang lalu. Berhubung listrik padam, tidak bisa saya teruskan. Nanti saya bahas dan saya terangkan ada di hari ini. Kaitannya dengan English Camp. Nah, salah satunya di English Camp itu yang perlu saya memperhatikan, berbicara tentang peraturan, itu ada peraturan tertulis yang tadi saya katakan, tata tertib, peraturan akademik. Ada peraturan yang tidak tertulis. Dalam undang-undang ketatanegaraan itu disebut sebagai konvensi. Di mana di setiap konvensi itu harus dijalankan. Delapan profil lulusan dengan KBC itu salah satu bentuk konvensi dari madrasah yang wajib hukumnya untuk dijalankan. Tapi dua waka yang saya tugasi amat sayang juga dengan anak buahnya sing rodok mencrek. Saya hari ini sebetulnya perintah saya di depan ini lapo mesem-mesem ke endi videomu akan saya tampilkan guru yang niat sama guru yang nggak niat. Sampai-sampai saya dengan Bu Ike punya kesepakatan. Teman-teman MTSB yang susah untuk diatur, susah menerima regulasi, susah menjalankan regulasi, akan saya DPK-kan di Sabilul Khair. Bila perlu Pak Ali minta DPK, saya beri. Di Misriu. Saya super duper, bukan hanya kecewa, super duper sangat amat double kecewa ketika ada seorang pendidik yang mencoba menjelaskan dan mengajak peserta didiknya untuk ambil nafas, keluar. Di situ ada sintak dari guru untuk mengajak muridnya dalam kolbunya untuk membaca bersama-sama. Ingat, audien yang saya menghadapi itu adalah anak-anak. Bukan seperti pengajian di Masjid Agung. Kayak Pak Ghafur itu di Masjid Agung hanya duduk selesai. Orang-orang besar itu mendengarkan ketika ada seseorang yang memberikan materi dengan cara duduk. Itu pacarnya Bu Esti itu sambil duduk, dua tangannya sendekap ada di meja. Di situ sambil ngomel, mengajak anak-anak untuk menanamkan konsep
8 profil lulusan. Siapa bes pacarmu? Lo beneran ini tadi naik ke sini, Bulel, siap videomu. Waduh, terhapus semua di HP-nya Mister yang saya kirimkan. Nek ngirimkan di HP saya ada 7. Sing di HP yang mana? Saya lupa. Saya ngirim di nomor berapa? Yang tadi saya bawa HP itu sekenanya. Saya nunggu dari Bu Ika mulai kemarin juga. Siapa penampil terjelek? Bisa dipakai contoh gitu. Makanya saya amat sangat prihatin. Kemarin lusa ketemu Pak Amin, kalau Pak Budi selesai buat kanopi bari, akan saya suruh buat pintu kamar mandi, ada di pintu kamar mandi itu diganti apa-apa juga. Nanti saya jengkel tak ganti pintu setrum. Mengapa seperti itu? Ya karena gurunya gak niat. Terbukti kemarin ini. Penyakit 2 tahun yang lalu. Sing batuk digai-gai itu. Kemarin kumat lagi. Mengapa itu? Ya ketika guru menjalankan tugas, tidak fokus pada pekerjaannya, dan tidak takut dosa. Ini sebagai pengingat. Aturan Bu Ika yang sudah diketik itu sampai 3 kali ngulangi berturut-turut, langsung saya DPK-kan. Demi Allah saya tidak keberatan DPK, dibayari dari Pucang. Kalau ke Sabiul Khair itu Wakasek saja gajinya cuma 650. MI An-Nur, saya ketemu kepala sekolahnya berkali-kali kemarin. Gaji guru cuma 600. Saya DPK-kan kalau di sini nggak paham bener. Cobalah otak sampean, mata sampean sampean buka. Sama lihat, saya dengan Sandra itu tiap kali buka berangkat itu, di sana ada penjual nanas, itu di pagi hari sudah dipotongi, dikemas dalam bentuk plastik, sampai saya pulang ditunggu seharian penuh itu, nanas itu masih belum laku. Mengapa bisa begitu? Ya karena saking susahnya, saking sulitnya mencari uang. Samanya sudah punya kesempatan, diberikan kesempatan oleh madrasah. Saya tidak melarang guru itu duduk. Ketika murid mengerjakan, ketika murid itu menghitung, ketika murid itu menulis, silakan duduk. Tapi ketika kita berbicara, memberikan statement, menekankan
penanaman karakter mutlak dan wajib hukumnya sampean berdiri. Umur sampean dulu piro? Umur saya itu juga berapa? Saya berdiri memberikan contoh itu dengan harapan paling tidak sama lihat itu. Setiap kali berangkat itu lihat di dekat rumahnya Sally yang lama itu, di situ dengan beber tikar, gulung tikar tiap hari, ngupas nanas dari nanas yang sudah ditempatkan di plastik itu, digantung. Saya titeni mulai pagi sampai saya pulang, nanas itu masih ada. Sampai gak yakin mana, coba itu lihat mulai pelayanan publik sampai puter di Chevlog itu ada penjual nasi cuman 5 ribuan mulai pagi sampai siang. Saking apa itu? Saking susahnya. Nanti kalau jengkel saya muncak, ya kayak Pak Nyimun itu tukang itu ikut saya 20 tahun. Di akhir-akhir itu dia tidak bisa mengendalikan saudara-saudaranya. Banyak tenguk medongkrong. Pekerjaan Nyimun ya tenguk medongkrong. Ketika saya berhentikan, tidak ada pekerjaan di sini, balik ke desa, cari pekerjaan juga susah. Ketika ketemu pekerjaan, maka dia harus betul-betul jadi tukang beneran. Kalau di sini hanya sekedar kelewes setengah mati. Itu loh kelemahan manusia itu. Nek wis dienakno, kepingin enak. Kalian saya tekankan tim pembuat video yang ada di MI. KKG sekian tahun yang lalu sudah saya tekankan, kalau upload video ataupun TikTok itu udah usah dipakai tautan. Ketika tautan toh orang akan males ngeklik apa isi ini. Tampilkan videonya di situ. Ketika orang melihat gambar, orang akan tertarik untuk buka videonya. Ketika kemarin Bu Leli saya panggil, ini Mas, ya baru ini toh, coba bingi-bingi kemarin. Itu artinya apa? Nggak peka. Itu artinya apa? Nggak pinter. Semua itu butuh strategi. Dan strategi itu dipakai untuk menciptakan atmosfer yang baik. Sini Barito, ojo dicekel ya manukmu itu. Duh, dincen dina. Bunyi. Ya. Sudah bawa kresek? Hah? Oh. Baik, bawa kresek atau diwadahi kresek?
Mboten ya. Nggih. Wis gak saliwang kayak dulu. Insyaallah mboten. Oh, insyaallah mboten. Loh, tak ilono saliwang kayak dulu, pacarmu gak terima, langsung jengok ngene. Terus, sing masker mburi, sing eling kan. Parido. Kaitan atmosfer madrasah itu saya hubungkan dengan kegiatan English Camp. Parido, yang muncul konsep sampean English Camp yang akan datang itu seperti apa sih? Hasil diskusi kemarin dengan Mbak Nunung. Diskusi hanya berdua. Nggih. Nek berdua itu bukan diskusi, dialog. Dialog dengan Mem Nunung kemarin pada kegiatan inti English Camp itu nanti anak-anak tersebar beberapa pos, di masing-masing pos kita berikan topik. Kayak pose Kamrin itu. Boten. Lokasinya akan ada di luar hotel, jadi nanti kita tempatkan di luar hotel. Ya. Ya di jalan berarti. Di arena sekitar hotel, oh, bukan di luar jalan. Di arena sekitar hotel. Okay. Itu di luar hotel. Nah, di luar hotel itu tak nunggu Silvi, sing mari survei hotel itu. Di pinggir jalan nunggu Silvi ya. Ya apa? Terusan. Kurang lebih ada 10 pos. Ya. Masih belum kita hitung pastinya. Di masing-masing pos kita berikan topik atau tema. Kemudian kegiatan di masing-masing pos itu adalah menulis sesuai dengan topik yang diberikan. Setelah itu, salah satu contoh topiknya di salah satu pos apa Pak Rito? Kalau kemarin topiknya belum bisa dipastikan. Oh, rahasia berarti. Ya ikut. Kalau yang sekarang dialog loro. Kayak mama nyun. Oh, jelas rahasia sih le. Waduh. Bahaya tak no. Boten rahasia, Pak. Nah, ya apa tulisan? Kok iso durung disiarno iku? Kemarin masih dialognya itu tentang kegiatannya. Belum ke topiknya. Jadi pos 1 apa, pos 2 apa, sampai pos 10 apa, masih belum? Belum. Di kegiatannya itu menulis, kemudian speakingnya itu presentasi. Terus? Nanti mungkin jika waktunya memungkinkan ada sesi tanya jawab dari pendamping. Atau juga bisa dialog dengan teman pasangan jika memungkinkan. Tapi pada kegiatan intinya itu menulis dan presentasi dengan topik yang berbeda-beda masing-masing pos. Bu Sofi sama Bu Okta, silakan ke depan. Ini si gembul. Kok sakit tuh awake lemu. Awal lemu itu gak oleh berarti kakak noro, kayak ST loh. Saya kira ini mingkup gara-gara gembul. Gak usah lemu gak ada sakit. Saya coba yang MI seperti apa? Bu Okta, Bu Sofi. Jadi saya mic-nya berikan. Jadi insya Allah juga ada beberapa pos Mister dengan tema yang mungkin kita ambil dari pembelajaran anak-anak juga. Ada English for Daily seperti dialog anak-anak di camp itu atau di pos itu membuat English berdasarkan functional usage sehari-hari. Seperti asking and giving opinion, giving suggestion, dan lain-lain. Kemudian pos kedua kan di situ ada area air.
area kolam renang. Bisa mungkin Jekur. buatan tidak sampai jekur, Mister. Nah terus, Kita ambil topik mungkin save the earth atau save the water. Jadi nanti ada masuk sains di situ, yang dimana nanti kita tetap ada diskusi sederhana, juga presentasi anak-anak seperti how can we save the water on earth, atau masalah lingkungan lainnya seperti itu mungkin, Mister. Kemudian selanjutnya math, yang nanti juga kita butuh koordinasi sama guru math. Kalau selebihnya kita juga masih belum memastikan mapel apa aja yang perlu dicantumkan di English itu Game. selebihnya. Sekurangnya. Sekurangnya, banyak kurangnya, Mister. Berarti anak selebihnya, anak sekurangnya. Nggih. Sekurangnya gara-gara mabengi arek lu gobur iku gak apel ya. Apel. Lah yo gak apel. Oh. Gak ngerti malam minggu paling. Coba perhatikan. English Camp tahun ini dengan English Camp tahun yang lalu itu berbeda. Dan kegiatan English Camp itu kalau bisa, MA juga mengikuti jejaknya. Kegiatan-kegiatan yang mengarah pada peningkatan kualitas, kualifikasi, itu mutlak harus dinomorsatukan. Yang pertama, observasi. Masing-masing anak diberikan kebebasan untuk melakukan observasi, pengamatan terhadap temannya. Observasi itu dibutuhkan ketika dia berangkat sampai dia akan pulang. Dan nanti proses penilaiannya seperti apa? Proses penilaiannya ketika dia mengobservasi teman. Kita berikan kesempatan kalau presentasi, satu anak presentasi di hadapan anak yang lain yang mendengarkan semisal, itu yang lain yang mendengarkan itu tidak aktif. Maka presentasi itu dilakukan dari yang assessment untuk menilai. Tadi sudah saya kemukakan, yang dinilai itu apa? Perilakunya anak sepanjang perjalanan sampai kegiatan, dan ketika dia akan menuju ke Jalan Jegolo 53 kembali. Yang kedua, buat instrumen tentang, makanya saya panggil Pak Ridho tadi, istinja. Saya coba mic-nya berikan Bu Sofi. Oh, sudah pegang mic. Makan. Coba apa istinja itu Pak Ridho? Istinja, buang hajat. Buang Hajat. hajat. Ya. Jadi kalau ada orang-orang sebentar lagi Idul Adha itu kan banyak orang punya hajat. Bukan.
Bukan. hajat kecil, Oh, hajat. hajat besar. Oh, hajat kecil, hajat besar. Maksudnya BAK, BAB. Iya, maksudnya itu. Oke. Ya, yang perlu diperhatikan istinja itu apa? Proses bersucinya. Proses bersucinya. Terus proses bersucinya seperti apa? Instrumennya harus dibuat itu. Yang tadi kaitannya ujung-ujungnya ganti pintu kamar mandi. Sebagus apapun berulang kali. Ketika proses penyadaran itu tidak pernah ditekankan oleh guru, maka regulasi itu hanya omong kosong. Ya apa? Yang ditekankan adab ketika istinja dan proses bersucinya, adab ketika di kamar mandi Terus, anak-anak. Kemudian dalam proses bersucinya juga ditekankan. lah iya. Proses bersucinya itu seperti apa? Jangankan murid, guru saja proses bersucinya nggak bener, akibatnya sakit, sarimawan. Itu kan gara-gara istinja itu. Ya apa proses bersucinya? Ketika melakukan BAK atau BAB, pastikan tidak meninggalkan bau. Kemudian tidak meninggalkan bekas. Di dalam proses menyiram atau membasuh itu juga perhatikan ketika air dibasuh itu tidak terpercik. Kalau mereka menggunakan baju, celana, tidak terkena pada pakaiannya, sehingga nantinya pakaian akan juga ikut tidak suci. Kalau untuk saat membasuh dalam posisi jongkok, berapa kali basuhan, intinya dipastikan tidak meninggalkan bau dan bekas di tempat BAK dan Dalam posisi jongkok breast itu nggak bisa. Kegedean awak itu bisa jongkok deh. Ya apa? Oke, dalam proses membasuh itu terkadang anak-anak percikan airnya itu yang pakai celana, misalkan yang cowok dicincing sampai di lutut, itu terkadang mereka tidak hati-hati. Mereka mungkin proses membasuhnya bisa mensucikan, tapi pakaiannya tidak dijaga kesuciannya. Itu dalam proses bersuci. Jadi memperhatikan kesucian badan setelah istinja dan suci pakaiannya. Terus kalau sudah dipastikan tidak tertinggal bau dan bekas, terus dipastikan anaknya sudah merasa suci, keluar dari kamar mandi dengan adab. Terus kalau untuk adab di kamar mandi itu terkadang yang belum disiplin itu adalah budaya antri yang terjadi pada anak-anak. Kalau ada antrian masuk kamar mandi itu, kalau yang nggak sabaran, satu biasanya mulutnya itu celometan, yang kedua yang tangannya agak gatel, yaitu terkadang dia merusak fasilitas yang ada, dan dalam bentuk digedor-gedor pintu kamar mandi itu. Jadi
rasa sabar anak dalam mengaplikasikan budaya antri di kamar mandi itu kurang, termasuk ketika proses berwudu juga. Ketika antri itu yang kurang tertib, kurang sabar. Di belakang itu saya berikan pintu. Tempat wudhu itu banyak itu di belakang itu. Kalau anak-anak turun dari lantai 3, 2, dan 1 itu ngedrop berwudhu ada di depan semua. Jelas itu crowded. Ya, bisa diarahkan ke sini. Semua itu butuh manajemen. Yang itu tadi saya katakan atmosfer. Saya tanya sekarang Pak Rito, nggak bisakah? Nih Pak Sarip, Sini Pak Sarip. Nggak bisakah manajemen ke kamar mandi itu diatur? Bisa, Pak. Yo, mengapa tidak dilakukan? Kalau di MI, Ya, setiap siswa yang izin ke kamar mandi kembali harus dalam keadaan suci dari hadas. Jadi mereka diajarkan untuk menjaga wudhu, Mister. yang saya maksudkan itu bukan kembalinya, tapi ketika dia bergegas masuk ke kamar mandi, nggak bisakah di situ ada screening dari kamar mandi itu satu persatu, tinggal dilihat itu masuk di kamar mandi. Kalau di parkiran mobil Innova itu ada berapa, itu sebelum masuk ke sana di situ ada script sekian anak dulu, selesai baru berikutnya, selesai baru berikutnya. Bukan terjadi proses pembiaran, gerutuk-gerutuk masuk, antri semua di depan pintu. Oh, ketika saya ketemu itu kebetulan pintu di sana itu sudah ada yang besi. Ada temannya di dalam itu disengaja disewaduk, diperwak. Ketika dia melihat saya lari. Itu mengapa? Yaitu manajemen atmosfernya tidak diberlakukan. Coba itu diatur manajemennya. Yang mau masuk kamar mandi, sekian anak, keluar baru gantikan berikutnya, keluar baru gantikan berikutnya. Insya Allah kalau kita tertibkan paling tidak nggak lama-lama 2 atau 3 tahun tertib. Ngomong 2-3 minggu baru lali bisa. Ini atmosfer itu. Saya coba sama takonon itu, iso enggak MTS Pak Misbah? Penanggung jawab itu. Monggo Pak Misbah. Cekak wadah deh, menurut ae. Pak Misbah, monggo. Insyaallah. Siap Pak Misbah. Insyaallah. Kemarin MI mencoba gini, Mister, ngapunten. Setelah kita evaluasi untuk di kamar mandi itu, alhamdulillah dikasih garis hitam, gitu, Mister ya. Itu siswa tidak boleh melebihi garis hitam itu. Kenapa? Kalau seandainya melebihi garis hitam, banyak yang langsung gedor itu. Jadi dikasih jarak, biar mereka tidak langsung menyentuh pintu, itu yang pertama. Jebakan iku.
Nggih. Ojo kakan prosedur, ojo Nggih. kakan teori. Action nggih. Lah iya di Siap. kono ono pirang kamar mandi. Papat masuk. Keluar yang lain masuk. Keluar yang lain masuk. Jadi proses pengawasan. Coba itu manajemennya diatur kembali. Ditata ulang kembali. Jadi setiap kegiatan yang tadi saya katakan, konvensi itu dilihat situasi dan kondisinya. Ambil langkah tercepat. Apabila butuh penanganan lebih cepat, lakukan, rubah. Yes. Nggih, siap Mister. Jadi materi pertama tadi tentang Materi pertama tadi observasi teman, Ya. perilaku teman, perilaku teman, diobservasi. Materi yang kedua tentang instrumen istinja. istinja. Dengan cepat silakan tim Inggris dibuat itu instrumennya. Materi ketiga. Materi ketiga English Camp. Kalau tadi istinja itu kita coba tata dengan baik. Baru materi yang ketiga. Persiapan kan yang jadi permasalahan terbesar umat Islam itu dalam hidup yang diandalkan itu cuma doa dan doa. Urip iku liyane njaluk tok ae. Hidup itu isine kepingin tok ae. Salate gak tapek temenan, doane njaluk nang gone Allah temenan. Wiritan njaluk nang gone Allah temenan. Itu kesalahan terbesar. Kenapa? Orang hidup di dunia itu buahnya diajak oleh iblis dan syaitan untuk tersesat. Kelihatan ketika ada video menekankan pada 8 profil lulusan dan KBC, itu gurunya hatinya kotor, ngajarnya nggak ikhlas, pekerjaannya kurang optimal. Dari situ kelihatan keracuan sampai itu kelihatan. Guru itu ketika bekerja dengan baik, Allah itu akan ridho terhadap tugas kita. Nggak perlu lagi diminta, kita akan selalu diberi. Saya seringkali berikan contoh sama dua anak dua. Sing situ yang nuntut ya lo, yang satu tidak pernah nuntut, tidak pernah minta. Maka orang tua itu akan welas kepada anak yang nurut, nggak tahu jaluk. Pak Hamim itu dua anak yang nomor 2, nggak mau minta uang. Beda dengan anak yang pertama, nuntut ini. Yang kedua itu sampai ditari, kamu nggak minta uang, enggak. Dipaksa dikasih, enggak. Nggak minta orang tua ngasih. Nah, sampean kan beda. Ndonga sing didukno, ibadahe sing enggak, salate sing enggak,
Sama ingat itu. Tujuan akhir dari sholat itu apa? Inna sholata li dzikri. Sholatlah untuk mengingatku, kata Allah. Jadi sholat itu tujuannya untuk mengingatku, mengingat Allah. Coba dikonstruk nanti di kegiatan English Camp. Dan materi yang ketiga, persiapan sholat untuk mengingat Allah. Gimana Pak Ridho? Kita menyiapkan sebuah instrumen sholat bisa mengingat Allah itu. Isi instrumennya itu mungkin dalam bentuk refleksi diri, kemudian proses pengamatan dari Bapak Ibu pendamping nanti pada kegiatan English Camp juga. Gitu Pak. Isi instrumennya itu dalam bentuk teacher assessment dan peer assessment. Kalau teacher assessment itu nanti di saat kegiatan English Camp kita memberikan penilaian. Kalau untuk memberikan apa? Busil itu sama ngir-ngir ngene ngono iki. Sakno arek itu kuping. Miring-miring ngono sampean. nggih, jadi Jadi busil ngomong apa itu? Ngomong tak kumur-kumur ngono. Jadi instrumen pada materi ketiga itu dalam bentuk teacher assessment dan peer assessment nantinya di saat kegiatan English Camp. Ya apa assessmentnya itu ya apa? Dalam kegiatan sholat selama kegiatan English Camp itu nanti guru akan Pak Ridho iso mengassessment orang sholat. boten. Lah iya. Untuk assessmentnya seperti apa? Jadi ketika sholat itu sebelumnya Mr. G sama setelahnya itu kondusif atau tidak, itu indikatornya. Sebelumnya, sesudahnya kondusif. G. Terus Dalam setiap proses membaca dzikir dan sholawat itu anak-anak tertib apa tidak? di caranya mau tertib. Nek guru ini sengaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kok diuber setan itu nek payen sih gosa. Wis tak kandhani bolak-balik. Masjid iki cedhek mek kantorku. Sing mimpin kupingku ya krungu. Iku lambene sapa iki ya krungu. Itu kan tidak ada rasa. Kan rasa nih. Orang yang baca dengan bacaan yang cepat-cepat itu gak no rasa nih. Terus yang perlu kita lakukan apa? Sebagai seorang pendidik Di kegiatan English Camp G. oh iya, ini bukan English Camp. Jono kresek hari ini. G mengingatkan kepada anak-anak dalam setiap kegiatan sebelum sholat, setelah sholat,
Dalam arti diingatkan itu, nggih, kita tekankan lagi kepada anak-anak. Nah, yaitu perlunya instrumen itu berisikan sintak perintah yang harus dijalankan oleh anak-anak. Karena orang-orang itu kalau sudah mocone pinter, jadi ini Pak Anto bahasa itu nek moco cucu es mincuk-mincuk, lambene mincuk-mincuk. Kaya Pak Tatim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pak Anto nirono ya Pak ngono. Anakku hari napa wae wis pinter iki. Nah, maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sam buat itu instrumennya apa? Yang perlu ditekankan itu bagaimana inna sholatil dzikri itu bisa kita munculkan. Kehati-hatian dalam sholat itu kita munculkan. Dari anak-anak itu kita latih sedini mungkin sehingga jadi manusia-manusia itu tidak seperti sampean-sampean itu. Saya tanya, kesan yang mendalam sama di Al-Amin itu apa? Nyolong PT, ya koyo pada dadang ngono. Kesen padha pada dadang. Nang Al-Amin apa? Nyolong PT. Kesan yang mendalam. Ya pada proses pembiasaan. Proses pembiasaan apa? Yang ada di pondok, maksudnya proses pembiasaan. Pembiasaan di pondok itu seperti apa? Kalau dalam sholat itu ya harus on time, datang sekian menit sebelum adzan. Sholat itu harus short time. Enggak, maksudnya di kebiasaan di pondok dulu diusahakan seperti itu. Kemudian Sholatnya short time. Kalau nanggone Uyu hotel lah ya short time. bukan short time, Pak. Apa? Ya di awal waktu maksudnya. Oh, Di awal waktu masuk sholat. di awal waktu apa? First time. Enggak. Bukan, salah. Maksudnya di awal waktu sholat itu dibiasakan di sana dulu. Kemudian pada proses berjamaahnya itu setiap akan melaksanakan sholat itu ditekankan lagi. Setiap setelah sholat dievaluasi. Itu setiap hari. Sama seperti di sini, Pak. Saya itu cuma semalam saja di Al-Amin. Itu terjadi proses kesan mendalam. Sampai-sampai saya itu getun. Kenapa aku biar gak di pondok no? Jauh sebelum subuh, anak-anak itu sudah datang di masjid, duduk sambil wiritan sendiri-sendiri. Nggak ada yang komando, nggak ada yang perintah. Tadi yang terkesan Pak Ridho itu pembiasaan. Apa sih tujuan dari pembiasaan? Membiasakan diri merubah kebiasaan yang buruk sebelumnya menjadi lebih baik. Kalau dulu sebelum mondok mungkin banyak kebiasaan buruknya, setelah mondok lebih terarah kebiasaannya. Lebih baik. Saya kira nggak tahu dari kebiasaan jelek. Ya. Setelah mondok kan? Bukan. Ya, lebih baik. Oh, lebih baik. Oke. Tujuan pembiasaan itu agar apa yang sampai lakukan itu jadi kebiasaan. Kebiasaan itu ya jadi biasa. Susun itu instrumen.
Materi 3 nih nggih. Apa? Materi 3. Loh iya materi 3. Oke. Materi 4 apa? Belum. Ya iya. Takon materi 3, ya materi 3. Materi 4 apa? Sob? Belum. Iya. Jadi hari itu ada materi 4. Boten, Pak. Mboten apa? Peti. Oke, Mbak. Boten ada. Ojo keringetan kaya panduan oleh gede to. Dikon maju nek kon mikir keringete gobyos. Paham tadi yang saya maksudkan? Oke. Ingat loh Pak Ridho, kalau kita berkaitan dan berbicara tentang sholat itu, ketika zaman menyusun materi instrumen, diawali dari apa dulu? Wah, bodoh apa? Penanaman. Apa? Oh? Diawali dari penanaman konsep. apa? Penanaman konsep. Penanaman Konsep. konsep. Jadi nek kate sholat itu diawali dari penanaman konsep. Penanaman konsep itu ya sebelum sholat. Masalahnya jadi guru sama jadi guru itu membuat sesuatu yang gampang sampai bikin sulit. Terutama saya mendengarkan ketika Jumatan, kegiatan keputrian, ketika memberikan materi pada sholat. Saya ambil contoh kemarin tuh di grupnya MTS, materi IPS sama PKN. Ketika saya coba di situ, juga banyak kan 1 mil selesai. Lanjut ke materi agama. Itu sudah saya awali dari MI kelas 1 sampai kelas 6. Selesai. Saya lanjutkan MTS. Mana ada materi, kalau ada guru alasan, waktunya nggak cukup. Ya gurunya goblok, gak bisa mulang. Nggak bisa mengetahui konsepnya materi itu ada di mana. Saya tuh mau nulis di grup, kadang-kadang dirasani. Mosok iman sengetik yang Pak Hari Dewi. Jadi nek kok HP ku iku sengetik iso matun, iso Rihanna. Mari sing ngrasani ono ngetik iki. Pray yo kerja nyambut gawe. Jono anakku dhewe sabendul ripi yo. Liburan tuh nggak usah kerja. Libur kerja. Yang lebih saya tekankan materi esensial itu, kalau guru betul-betul bisa menjelaskan materi esensial, selesai. Pendidikan yang ada di Indonesia gak maju-maju karena yang menyusun kurikulum itu gendeng kabeh. Saya begitu terkejut melihat materi IPS ada di MTS. IPS mengajarkan lagi norma. Materi PKN norma. Sama-sama di semester yang sama. Kalau saya ngajar nanti norma ketemu norma Yunita. Silvi gak kenal norma Yunita, ngon penyanyi pengkolan, penyanyi pop yo kenal norma Yunita.
Coba disusun instrumen yang benar. Ketika anak-anak mau menjalankan sholat, hal yang utama atau fundamental yang lepas dari amatan kita itu apa? Itu paham ini itu. Apa? Sebelum sholat nih Bang. Lo gak paham ini apa? Pincang. Paham ini apa? Oh, bersuci Pak. Amin tuh hari bersuci. Amin tuh hari bersuci nggih. Amin. Bener. Tujuh amin. Toharo itu diperhatikan itu. Diawali dari toharo dulu. Ketika toharo itu seperti apa? Saya sudah pernah mengajarkan ketika toharo itu. Setiap usapan itu apa yang seharusnya kita baca. Mengapa itu kita harus lakukan? Itu proses itu. Proses perjalanan roh untuk bisa menjadi baik. Tapi kalau sudah terbiasa, beda lagi. Makanya di sosial media itu sekarang ribet. Orang-orang ma'rifat itu sama diajak debat sama orang-orang syariat yang pangkatnya masih klanting-klanting, yang mengeluarkan dalil yang macam-macam itu. Memang dia tidak tahu. Karena kalau sholat berdasarkan syariat itu adalah sholat 5 waktu itu. Bagaimana sholat 5 waktu itu? Bagi orang syariat betul-betul bisa sholat. Ketika menjalankan sholat zuhur, niatkan nanti setelah selesai sholat zuhur kita akan sholat asar. Sing bener ngono. Sehingga orang itu bisa waspada. Asar siap untuk menjalankan sholat maghrib. Nah, sholat orang hakikat seperti apa? Sholat orang hakikat itu dia sholat sepanjang waktu. Ketika ada orang yang mencoba menyela, ya memang dia tidak tahu. Orang-orang hakikat itu apapun yang dia dengar, apapun yang dia lihat, dia di situ adalah ciptaan Allah. Ada yang menciptakan Allah sendiri. Dia akan melihat Allah. Ada lagi sholatnya orang ma'rifat. Sholatnya orang ma'rifat itu ya, saya bisa tanya pada Pak Anto itu bagaimana proses muraqabah. Ngerti muraqabah? Betul. Muraqabah itu kok sak ini kapok lebah. Untuk ilmu itu wakil yang perlu dipelajari itu. Makanya saya berulang kali kemukakan. Hidup ini perlu tahapan-tahapan. Ngoten nggih? Nggih. Nggih. Itu tadi materi Ketiga, Mas. 3. Materi keempat pulang. Belum. Oh, belum. Pulang. Materi keempat. Nggih. Loh. Itu tohar itu masuk di materi ketiga itu sebelum. Loh iya. Materi keempat apa? Ini. Yang perlu kita jelaskan. Kita kulik kembali. Intinya English Camp tahun ini betul-betul kita buat atau kita pakai untuk penanaman karakter. Apa itu? Adab kepada Allah. Adab pada Rasulullah. Ono imam di masjid Khotijatul Kubro itu maca sholawat sehingga ikhlas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad suwi kere. Apa sholawat itu kon satu sih. Kate mandek. Wah, di buri mau Pak Hari.
Engko aku nek Jumatan nggih tenda aja gak ketok. Adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah. Adab kepada orang tua, kedua orang tua. Adab kepada guru. Adab kepada teman. Adab kepada sarana dan prasarana madrasah. Loh, apa sarana prasarana itu diglu? Ya bukan itu. Sarana prasarana diciptakan untuk memberikan kemudahan. Sarana prasarana diciptakan untuk selain memberikan kemudahan kita, melayani kita, kebutuhan kita. Maka perlakukan sarana dan prasarana itu dengan baik. Adab ada di dalam kelas. Ini kelas joget ay. Masih kurang? Masih kurang? Sampun. Sampun apa? Sampun cekap. Cekap mulai berarti. Iya. Boten, Pak. Nah terus? Kurang lama, Pak. Apa? Ada 7 tadi adabnya. Materi 4 sudah cukup. Terima sudah cukup. Itu kan masih adab di dalam kelas. Tambahkan lagi satu. Apa itu? Konsep belajar progresif. Bukan progresifnya Ghazali. Kepira Pak Wisan? So. Untuk adabnya, Ya, materi terakhir materinya baru 3 bisa. apa? 3. Oh, baru 3 deh. Pira toh? Barusan materi keempat. Adabnya ada 8. Oh, adabnya. Adabnya ada 8. Oke. Materi keempat apa? Adab kepada Allah. Adab kepada Rasulullah. Enggak, yang terakhir barusan? Konsep belajar. Oh iya, itu keberapa itu? Oh, masuk materi kelima. Kelima. Belajar Belajar ini. progresif. Oh, kita toko gini loh. Gak usah grogi. Loh, oh, gak kelihatan tak? Buri loh. Terlihat. Betul lihat. Kelima itu ya? Oke. Oke. Coba sama susun. Nanti berangkat tanggal berapa, Bika? Tanggal 11 Mei. Iya. 11 Mei. Jadi paling tidak 11 Mei nanti kita adakan TOT khusus dari pembina dan pendamping yang mengikuti. Sebelas berarti kalian belas itu. 9 ulang tahunnya RH kedua.
nanggap Monata. 9, 10 kumpul geng Cambridge. 11 berangkat ke Batu. 12 ada di Batu. 13 pulang. Langsung berangkat ke Bandung. Ya ke Bandung itu tanggal berapa kita? Oh 17. Oh selama berarti. Terus agenda sebelum ke Bandung itu apa? Oh LDKS ya. Tanggal berapa LDKS? 25 besok. Full agenda ya. Ya, full agenda ini kan berarti perlu, kalau anak sekolah ada MBG, ya, perlu di kayak asupan gizi jadi pari dong. Asupan gizi nanti teman-teman pembina LDKS saja ketelocor. Sudah, ya perasaan ngadek terus, mendampingi saya. Yang oh, Buatan sehat. buatan sehat tuh. Sehat Pak. Jadi buatan sehat ya. Sehat. Oh, sehat. Iya. Awas kan, Sabtu ngarep kita akan mana maju. Buatan Pak. Sudah sehat Pak. Sudah Yang sehat. belum maju itu yang butuh sehat Pak. Maju. Yang tidak sehat ke Yang- Bu Esti ini. Sabtu depan itu tanggal merah ya. Belum. Ya, silakan kembali persiapkan untuk persiapan TOT. Bu Putri, matematikanya sampai apa? Matematikanya sampai apa? Dari Bu Indi. Matematikanya sudah sampai worksheet 8. Kalau kelas 5 kan ada soal checkpoint. Nggih. Seperti itu, tinggal iya dimasukkan. Sudah selesai berarti? Tinggal finishing Mister, belum ditranslate. Tinggal finish. Iya, belum ditranslate. Tahun depan baru selesai. Belum, enggak Mister, tinggal translate aja. Ayo. Kapan selesainya? Nanti bisa Mister. Nanti. Mana nanti? Oh, nanti aku kan ada budemu. Buatan Mister. Buat apa? Buatan. Bude Pak Hari itu ngomong-ngomong terus. Buatan Mister. Buat apa? Nggih, buatan. Nanti. Insya Allah nah, bisa. Sama dulu guru inti liane. Cek ya. Sinten Mister. Panggil ya guru inti maju. Oh nggih. Monggo Bapak Ibu guru inti silakan ke depan.
Kelas 2 gimana kabarnya? Kelas 2. Sudah separuh soalnya, Mister. Apa? Netnya yang kemarin kan? Sampun. Sampun. Sudah separuh, kurang separuh. Sampun tapi separuh. Iya, sudah separuh. Sudah ya mulai. Kita kan mulai nang desa ini. Jadi mulai nang desa tete itu. Lah kan memberikan jatah. Kelas 1 Sudah tadi. Sudah dapat 9 paket. Satu paketnya kemarin sekitar 8 soal, suruh nambahi soal CPT sama Mr. Prio. sudah didapatkan. Sudah. Berarti sudah siap. Masih berbahasa Indonesia, Mr. Kan bahasa Jepang. Bahasa Mandarin kaya indah. Dapat ini. Nah, so itu yang dokter Ya. viral itu. Saya dulu pakai. Kalau umum komodo tuh kelas 3. 3 Kelas 3 kemarin saya rinci itu ada 10 paket tapi masih selesai 7. Tapi udah dalam bahasa Inggris langsung. ojo syuting ae ndolek konten. Wala rek. Pecel iki bune wake rek. Iwak iki datar ndok ae. Pecel pageruyung iki. Sudah berapa Mas? Ono sambal terong. Sego campure. Ngono kan gak dijamangan. Makan. Dijamangan apa? Bagian bayar ya. Bagian yang keluarkan modal itu. Oh. Modalnya di video no gak belanjani. Kurang ajar kan itu. Iya. Ini tak jak konten nang gone sing awakmu makan gowes karo Pak Dadangnya lho. Pak. Nang gone danau lali deh. Danau apa itu? Sanaya. Ya. Soalnya dekatnya lagi sekarang ada resto yang prasmanan. Tertarik aku. Nek tak jarono ngonteno. Tak jalono duit karo wong iki. Sepuluh orang? Kurang 3. Iya, tapi udah bahasa Inggris langsung. Jadi langsung bahasa Inggris. Kurang 3. Iki arek loro iki durung mari, Bang. Masih 12. Kan bahasa Indonesia. Masih ya. Jadi loro-loro iku Yang ini Pak kan iso. ya apa? Ini lho kan iso. Kan goyang-goyang titik tangannya. Akibat kok nggak tahu cawik yang ini. Tapi si cawe Pak, Tuh. akibat nganu kurang golek pahalanya bojoku Pak. Terus akhirnya Kan dosa. dosanya bojomu tidak nawakmu. Dosaku, kan seharusnya aku itu merajakan dia, tapi aku Masya Allah. Aku tidak merajakan dia. Dosa yang saya Gusti Allah. Nanti pahala es ngono. Fariza? Loh, boleh. Iya.
Kapan selesai? Seminggu lagi kesuwen di bojomu. Oh non. Oh non. Nah ngomong gak usah diudik-udik iki Rizal. Menyelesaikan materi. Saya kutek iki. Apa? Pakai kutek deh. Saya kutek. Jadi nasihatnya ke sini. Lelapo. Aku gak yakin Rizal ono Arul. Bro bulan itu sama saya nama. Ono Arul kok bingung. Mudik bojone. Sini Bu Leli. Nggih, Mister. Bu Leli kalau kewalahan ya cari partner. Nggih. Oh, sekalian ditunjuk sekarang. Siapa partnernya? Yang bisa cepat itu Memviro, Mister. Yang bisa cepat. Iya. Iya. Yang bisa cepat terus salah siapa? Nah, itu. Saya cari yang benar, Mister. Oh, oh iya. Oh iya, Cepat. salah. Iya, ada yang cepat tapi salah. Kan karinoto. Nggih. Translate. Terus mari kabeh supaya segera tuntas ini. Saya berharap minggu depan tuh materi MI itu tuntas kabeh. Saya bergerak menyelesaikan materinya MTS. Terus aku kan dirasani WM agak apa hari. Saya nunggu saja. Nunggu apa? Ya, nunggu kesiapan mental. Karena materi itu tiap tahun berubah Pak Anto. Mengapa materi itu berubah? Agar kelihatan sekolah itu tidak stagnan. Jadi sekolah itu bisa dilihat maju atau tidak itu orang tua murid yang dilihat adalah bahan ajarnya. DMI itu akidah akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, PKN. Iya. Itu jadi satu kesatuan. Berarti kalau harapan dari deep learning, terutama meaningful learning, sudah terpenuhi itu. Maka nanti materi yang meaningful learning itu paling tidak Panto covernya dibuat sendiri, diberikan judul yang bagus, dicetak dalam bentuk buku. Terus jangan lupa buku-buku yang tercetak ada di madrasah itu proporsi jumlahnya harus ditambahi, dipakai untuk di perpustakaan. Untuk apa? Bahasa apa? Santai aja. Ojo terlalu bernafsu, wong pengen durung mari. Bernafsu tak kerabu pisan. Iya, Mister. Siap. Saya ada step-stepnya, bahasa nanti. Tinggal kontrol-kontrol, kurang-kurangnya ditambahkan. Sudah ada program, saya itu walaupun diam, tapi mikir. Itu, sama tanya itu, Bu Viro mau enggak? Semenjak kerja sama. Pasti mau. Enggak. Pasti mau. Kagel lebih Bu Viro itu. Nah. Gara-gara dalan kate menggon-nggone omahe. Lho enggak ono wong ndase pedhot ingene.
Loh, otaknya? Iya, iku apa jenenge? Gule dasi kambing itu. Keprok otaknya pecah. Nggak tahu, nggak usah komen. Pokoknya yang penting pekerjaan mari. Iya, nggak usah ngenteni. Bla 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 bla. Jumat selesai. Titik. Jumat kamari, sing daftar guru inti wake. Bu Ida wis daftar aku pari. Ana guru inti aku apa? Oh, guru inti wis request. Habis ini makan di mana, Pak? Makan nang JM. Gajah Mada ini. Gajah Mada katanya. Padokan opo? Makan mie. JM yo karo deh. Istri profesor ya karo JM. Bojoku biyen aku duduk profesor, duduk dokter, mangan di wis tak jahe. Mulai pucuk endi. Leli yo nggak tahu Pak ternyata. Sopo? Leli tak tanya, sama ngerti cik aku. Ora. Yo karo pancene. Ada si Iko. Si Izo guys. Makanya ini guru tahu jadi di Jawa. Jadi saya harapkan selesai Jumat. Karena minggu berikutnya geng Cambridge itu sudah berada di sini. Ketika di graduation RA itu berbarengan dengan acaranya Cambridge. Maka nanti yang hadir ada di acaranya RA itu Pak Hamim sama Pak Anto. RA. Graduationnya RA. Iya. Saya ngeramuti teman-teman Cambridge. Iya. Masalahnya saya ini sudah tua. Semalam didatangi RA nanti. Saya siap nanti. Loh, sing janji nanti mau sapa? Lho lah iya kan bukan saya. Katanya Jumat Ustaz bareng-bareng. Kasih jalur. Jadi Jumat aja Ustaz. Biar kompak. Oh, biar kompak. Jika wedek di mana? Nggih, monggo. Tinggal satu agenda bulan itu, requestnya anak-anak. Ya, saya itu kan yo pusing nuruti kemauan nak-anak beun. Gerutuk. Mister, kapan ini boarding rekreasi? Acaraku lho kayak yo rekreasi, graduation, enak-enak toh. Makan-makan, guru-guru inti loh, jangan makan-makan nggak di GM. Kan belum tahu kan ya di GM belum. Minimal tahu makan keluar itu. Iya. Tanggal 4 Mei bisa kenal dengan Pak Kasih. Nanti MTS itu bisa kenal dengan Pak Kasih itu makanya di Botanika. Souvenirnya nanti saja ke Mulia. Kalau Pak Kasih itu pendampingnya repot. Katanya tajak Bu Ike, gak cocok.
Bu Leli gak kenal ya gak cocok. Sing cocok itu satu-satunya cuma Bu Monato. Iya, soalnya mantan pacar ya. Udah itu saja. Tolong kerjakan yang baik, terutama tadi instrumen yang dibutuhkan. Terus kita nanti TUT saat English Camp bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.